channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-48 dengan judul Katanya Yesus itu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kita orang Kristen harus bisa menjawab bermacam-macam pertanyaan yang bersangkutan dengan ketuhanan Yesus Kristus ini. Mari kita jawab 3 saja. Antara lain, ke-1. Katanya Yesus itu Tuhan. Kok Tuhan dilahirkan seorang wanita ya? Tuhan dilahirkan seorang wanita. Tidak logis. Lukas 2 ayat 11. Kata malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Kristus, Tuhan di kota Daud. Jawab kita, Yesus itu Tuhan yang tinggal di sorga, tidak berdaging. Beliau menampilkan diri sebagai manusia di dunia ini dengan jalan dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, menjadi manusia, menjadi berdaging. Yohanes 8:58 kata Yesus kepada orang banyak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Abraham dijadikan di dalam rahim ibunya. Aku ada. Yesus tidak dijadikan. Ada. Yesus adalah Tuhan. Beliau sudah ada sebelum Abraham, nenek moyangnya. Siapa yang sudah ada sebelum nenek moyangnya ada? Jadi, ya Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Beliau sudah ada sebelum Abraham, nenek moyangnya dilahirkan. Jadi Yesus sudah ada sebelum dikandung oleh Santa Maria. Ayo, siapa yang sudah ada sebelum dikandung oleh ibunya? Beliau tidak dijadikan di dalam kandungan Santa Maria. Beliau ada, tidak ada awalnya, namun tidak berdaging. Jadi Tuhan kan tidak berdaging, tidak ada daging, berada di dalam surga. Jadi maksud perkataan malaikat itu kepada para gembala di padang ketika Yesus dilahirkan adalah Yesus Tuhan tidak berdaging, dilahirkan oleh seorang wanita supaya mengenakan daging. Roma 8 ayat 3. Untuk apa begitu? Untuk ketika dewasa beliau bertindak selaku domba jantan yang tidak bercacat, disembelih di kayu salib, Yohanes 1:29, menjadi kurban menggantikan hukuman kita, Roma 8 ayat 3, Yohanes 3 ayat 17, Matius 5:17, yang sudah kita bahas di video yang lalu, supaya kita umat manusia selamat. Jadi itu maksudnya Tuhan dilahirkan oleh seorang wanita, cuma mengenakan daging saja. Rahim Santa Maria dipakai, numpang lewat saja. Tidak terjadi proses apa-apa. Kedua, katanya Yesus itu Tuhan. Kok ketakutan sampai keringatnya menetes seperti darah? Kok Tuhannya orang Kristen lemah loyo? Perlu bantuan malaikat lagi. Berarti malaikat lebih kuat daripada Tuhan. Aneh kan? Markus 14:32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Tuhan kok bisa sedih ya? Seperti mau mati rasanya. Aduh, bukan main stresnya. Tuhan stres. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Luhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini ayat sudah terkenal. Orang Kristen semua tahu ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Itu berarti Tuhannya orang Kristen ini lemah. Lemah sekali. Jawabnya, bro dan sister saudaraku, sikap yang benar seharusnya Anda tidak terburu-buru menuruti pikiran negatif, tidak percaya, sehingga tidak teliti dalam membaca.
membaca Alkitab, cobalah ubah hati Anda menjadi netral. Netral saja. Lalu bacalah secara objektif. Apa adanya. Carilah kebenaran. Barangkali Anda akan memperoleh kemurahan Allah Bapa. Silakan membaca kembali Matius 1 ayat 21. Kata malaikat Tuhan di dalam mimpi kepada Yusuf, tunangan Maria yang akan menceraikan Maria secara diam-diam sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi Yusuf kan nggak tahu soal ini. Maria tahu bahwa mengandung karena Roh Kudus. Yusuf belum diberitahu. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan, Maria akan melahirkan anak laki-laki. Jadi Maria bukan melahirkan Tuhan. Dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Logis jika Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Saat anak ini menjadi dewasa, tentunya dia tetap seorang laki-laki dewasa. Anak laki-laki bayi, malam kudus, sunyi senyap. Janjiku. Nanti kalau besar-besar, bayi ini nggak bisa berubah jadi Tuhan. Ini orang Kristen seringkali kacau. Sehingga ditanya ini nggak bisa jawab. Logis jika Maria melahirkan seorang anak laki-laki, saat anak ini menjadi dewasa, tentunya dia tetap seorang laki-laki dewasa yang bernama Yesus. Bukan menjadi Tuhan laki-laki bernama Yesus, bukan. Itulah Mbak selalu melekatkan predikat Bapak di depan nama Yesus pada saat-saat yang tepat. Saat seperti ini, kasih nama Pak Yesus. Kalau peristiwa seperti yang lain, kita pasang Tuhan Yesus. Yaitu setelah bangkit, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan. Sehingga tidak terjadi ambigu atau bermakna ganda Tuhan Yesus atau manusia Yesus. Banyak orang yang alergi, kok dipasang Pak Yesus itu gak enak, didengar Mbak. Ya ini penjelasannya. Kan kacau ini, ditanyai orang, ya terutama non-Kristen lah. Kenapa Yesusmu tuh loyo? Nggak sih jawab. Tuhanmu tuh loyo. Kita kembali ke Bunda Maria yang melahirkan bayi laki-laki bernama Yesus, yang saat dewasa menjadi Pak Yesus, yang 100% adalah manusia ini. 100% nampilnya saja, dalamnya Allah. Dalamnya ini Allah. Markus 2 yang kemarin, ayat 10. Supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Seperti yang kau pikirkan itu. Logis jika beliau sangat ketakutan karena akan disiksa dan disalib untuk kepentingan umat manusia, yaitu menggantikan posisi umat manusia menjalani hukuman di neraka. Digantikan kita, maka kita selamat, bukan diampuni. Kalau diampuni, nggak usah turun Yesus, nggak usah dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Coba kita bayangkan dan rasakan, jika kita sebagai Pak Yesus bertugas mati di salib, sudah pasti kita ketakutan seperti yang dialami oleh Pak Yesus. Jadi alami Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus. Ini Pak Yesus dilahirkan oleh Santa Maria, bayi Yesus besar-besar, ya jadi Pak Yesus. Tentu ketakutan, normal. Kalau beliau keluarkan Tuhannya, ya nggak takut. Kau kira aku nggak bisa panggil 12.000 tentara malaikat? Nah, itu Tuhannya mau dimunculkan. Nggak bisa, karena demi kepentingan keselamatan umat manusia. Ketiga, katanya Yesus itu Tuhan. Kok berseru-seru? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan berseru-seru kepada Allah
Bagaimana sih logika Tuhannya orang Kristen ini? Bagaimana ya Tuhannya kok gini? Matius 27:45. Bakri sendiri karena bingung, orang Kristen bingung, Tuhannya kok gini ya? Aku ditanya nggak jawab. Padahal kuncinya kan di situ. Santa Maria melahirkan bayi laki-laki, orang. Allah menjadi orang, menjadi manusia. Matius 27:45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita sekalian masih ingat toh bahwa Santa Maria melahirkan seorang bayi laki-laki diberi nama Yesus. Jadi Pak Yesus yang berseru-seru itu bukan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan sampai terperangkap lalu gak bisa jawab. Iya, gimana ya? Ya udahlah, pindah agama aja. Sekarang musimnya orang pindah agama karena Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Bukan Pak Yesus yang datang, Tuhan Yesus. Kita sekalian masih ingat toh bahwa Santa Maria melahirkan seorang bayi laki-laki diberi nama Yesus. Yang ketika bayi ini menjadi dewasa, 33 tahun, rungkai, katanya orang Makassar, tetap sebagai pria dewasa, kita sebut Pak Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, kita baca ulanglah sendirilah. Ketika di atas kayu salib berseru-seru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beliau ini sedang menjalankan tugas. Tugas apa? Tugas lagi, Mbak. Iya. Mbak Ulani sedang menjalankan tugas menjadi terkutuk. Cek ayatnya ini. Cek presa. Koreksi, Mbak. Sedang menjalankan tugas menjadi terkutuk. Bagaimana terkutuknya? Ditinggalkan oleh Allah. Ini terkutuk. Jadi orang berdoa, pakai suara keras. Diam aja Allah. Terkutuk. Kita orang Kristen tidak terkutuk. Orang Kristen yang menerima Yesus digantikan hukuman kita. Jadi kita tidak terkutuk. Kita orang dibenarkan. Bukan orang berdosa. Didengar. Bapak, apa mau lu? Begitu. Beliau ini sedang menjalankan tugas. Mbak Ulangi sedang menjalankan tugas menjadi terkutuk. Ditinggalkan oleh Allah. Berseru-seru kepada Allah, namun tidak didengarkan oleh Allah. Tidak didengarkan. Allah tetap bungkam. Ya enggak, terus bilang dari langit, hai anakku yang kukasih kepadamu lah, aku berkenan. Tidak. Dulu, waktu dibaptis, 1 kali. 2, waktu di puncak gunung. Lalu terjadi sinar dari langit. Itu tuh, Allah Bapa berkata begini, tapi pada saat ini tidak. Diam aja. Bungkam. Inilah kutuk itu. Dan seringkali kita melihat orang berdoa bertalu-talu, namun Allah tidak mendengarkannya. Walaupun Mbah yakin bahwa Allah Bapa saat itu sangat berduka cita melihat Sang Putra Allah menjadi terkutuk begitu. Karena Yesus adalah Sang Putra yang sangat dikasihi oleh Allah. Markus 9 ayat 7. Namun Allah Bapa harus tetap meninggalkan Sang Putra ini demi kasih beliau kepada siapa? Kepada kita, umat manusia. Supaya dengan terkutuknya Yesus di kayu salib, manusia bisa berdamai kembali dengan Allah yang Maha Suci. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pada saat itu kita diampuni. Kutuknya ditanggung beliau. Beliau terkutuk, kita tidak terkutuk. Juga dalam hal ekonomi, dalam hal rumah tangga, kita tidak terkutuk. Klaim salibnya Tuhan Yesus. Manusia bisa berdamai kembali dengan Allah yang Maha Suci. Supaya umat manusia dilayakkan memanggil Allah ini sebagai Abah, ya Bapa. Supaya berkat Allah, berkat Abraham,
sampai kepada umat manusia. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Ada orang olok-olok, itu hanya orang Kristen menjadi kutuk. Aduh, kita ini orang Kristen harus sungguh-sungguh. Coba tuh baca lagi Alkitab. Sengaja jedah membacanya. Ulangi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Diam dulu, Mbak. Supaya kita baca baik-baik kalimat berikutnya. Menjadi kutuk karena kita. Kita dikutuk. Melanggar hukum Taurat. Beliau yang menanggung. Kan enak. Kita harus memberitakan ini. Bukan karena dirinya sendiri beliau terkutuk, melainkan karena kita. Ayat 14, supaya di dalam dia artinya apa? Kita tinggal di dalam beliau, artinya kita mau digantikan. Kita percaya kepada beliau. Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Di dalam Yesus yang terkutuk di kayu salib ini, kita tinggal. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu sampai kepada kita. Berkat Abraham banyak itu dibaca di Kejadian. Nanti kita bahas lain kali. Sampai di sini dulu, Mbah, mohon undur diri. Kiranya segala berkat rohani, berkat Abraham, berkat jasmani berkelimpahan, ekonomi berkecukupan, selamat di mana-mana, naik motor, naik sepeda motor, naik mobil, naik bentor, naik bus, naik pesawat terbang, naik kapal, apa saja selamat. Karena kutuk itu sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Kami selamat, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, berlakulah ini bagi semua orang yang percaya, bagi para penonton video ini, serta keluarganya. Amin. Jika berkenan, tekanlah subscribe, langganan sama Mbak. Jika suka, like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika mau menolong keluarga atau teman-teman supaya tahu bahwa berkat Abraham datang di dalam Yesus Kristus, di dalam kita, kalau kita berserah kepada Tuhan Yesus datang. Bagikanlah video ini. Jika berkenan, tulislah komentar yang dahsyat. Koreksi, Mbak salah loh, Mbak suka. Atau apresiasi gini, Mbak, betul, Mbak. Saya mengalami berkat Abraham itu dalam hidupku, di dalam Yesus, karena beliau yang menggantikan. Kutuk itu digantikan. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Insya Allah 5-6 menit saja. Shalom.